perilaku terdakwa yang didapatkan dari hasil laporan dari psikolog Rate, begitu? Enggak, saya cuma hanya memberikan yang di ujungnya aja, yang sehat waras tadi itu, kemudian jumping ke perilaku Artinya, dugaan, gitu. Teori aja Pak, sebut berteori bahwa bagaimana. Tapi kalau dari analisa saudara terhadap laporan itu, apakah ahli membaca bahwa terdakwa itu dari laporan itu adalah sehat, waras, begitu? Kesimpulannya tadi ada di belakang sehat waras, saya pakai aja tapi tanda tanya tadi itu. Ya. Saya pakai di sini. Jadi waras, sehat gitu ya? Sehat, betul. Ya. Kemudian kenapa ada terjadi pembunuhan berencana dengan memakai cyanida, kan gitu kan? Iya, justru tugas. Sehingga menurut teori ini yang harus dicari adalah apakah ada motif dan ada rencana, kan begitu ya? Iya. Ya. Kemudian adanya motif karena ada beberapa faktor, ya kan? Karena ada sakit hati, apalagi itu? Diduga itu sakit hati, kira-kira mungkin. Putus pacar? Mungkin. Atau sakit hati justru putus pacar, tanda tanya tidak. Oh, diputus pacar, itu ya? Tanda tanya itu cuman menambah. Kemudian kalau dihubungkan dengan pendapat psikolog Rate, bahwa terdakwa punya kepribadian impulsif tadi. Betul. Ya. Apakah faktor lain bisa menjadi pemicu terhadap perbuatan itu? Misalnya karena dia meminum alkohol misalnya. Itu bisa menjadi pemicu karena impulsif tadi. Karena kata ahli kan impulsif itu adalah suatu perbuatan yang sifatnya tiba-tiba. Nah, bagaimana? Kalau misalnya alkohol hubungannya sama fisik mungkin ke psikiater ya Pak ya. Kita artinya alkohol itu apakah bisa mempengaruhi pemikiran daripada terdakwa yang mempunyai kepribadian impulsif tadi, bagaimana? Bisa kita masukkan juga Pak. Jadi semua ini kan justru kita bersama-sama cari kemungkinannya semua Pak. Kita cari, kita masukkan ke teori ini sehingga kita dapatkan supaya sampai pada kesimpulan yang tadi, terakhir tadi itu. Kalau yang dimaksud dengan rencana bagaimana? Maksud daripada ahli itu rencana itu harus seperti apa? Contohnya? Saya mendasari bahwa kan plan behavioral theory. Jadi seseorang itu tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak ada perilaku. Kan ini kan orang waras ya Pak ya. Jadi selalu selain motif dia selalu juga punya rencana bagaimana melakukan yang dituduhkan tadi itu. Nah rencana tadi ini mungkin misalnya kita mau ngadain pesta nih besar-besaran. Kita ada namanya survei lokasi Pak ya seperti itu. Jadi tugas kita membantu polisi untuk mendeteksi kira-kira korban ini terdakwa ini pernah nggak ke kafe itu, dilihat CCTV-nya. Nanti tolong dong polisi coba dicek dulu itu, ada nggak mungkin sebelum itu ada CCTV tempat lain yang lihat terdakwa wirawiri di sekitar itu, gitu Pak ya. Dan yang kedua mengenai cyanida ya, itu kita mencari mungkin di handphonenya ya kan tadi ini, di BB-nya, di semuanya. Nggak mungkin cyanida itu bukan barang yang gampang, pasti dia punya pengetahuan, pernah terhubung. Nah tugas kita dengan polisi, kita cek semuanya Pak, pernah nggak sih dia mungkin di Australia, dia pernah berhubungan, tahu orang yang cyanida, tahu apa segala macam semuanya, pernah deket mungkin dia ambulans, kita cek semua, mari sama-sama kita cek semua. Sehingga ada kaitannya, dia punya pengetahuan, karena cyanida kan nggak beli kacang di warung Pak kan. Berarti orangnya harus betul-betul mengerti. Nah ini teori ini saya bukan menggurui Pak, mari kita sama-sama untuk mencek semuanya. Tadi itu perilaku-perilaku yang mendasari. Jadi dari perilaku ya Pak ya, mendasari perilaku yang itu tadi. Jadi kalau konkretnya rencana itu misalnya survei ya dia ya? Survei lokasi lah Pak ya, survei lokasi seperti itu. Mencari tempat yang CCTV-nya kali ya Pak. Strategis tersembunyi maksudnya kan? Betul mungkin seperti untuk melakukan perbuatan tapi tersembunyi. Tersembunyi mungkin. Kita cari. Terus menanya-nanya apakah di situ ada
pertolongan pertama, pengobatan, Iya, klinik, iya, itu semua. termasuk. Itu survei lokasi Itu juga. termasuk Perbuatan-perbuatan kualifikasi yang perencanaan mendasari, betul Pak. Yang mulia, maaf saya. Yang mulia, oke. Kemudian yang tadi kembali ke yang lazim, tidak lazim. Tadi ditanyakan oleh penasihat hukum bahwa menaruh paper bag di atas meja itu dapat dikatakan apa? Lazim atau tidak lazim menurut ahli? Balik lagi ke teori tadi Pak, bahwa kelaziman itu tidak bisa diukur dengan satu kali perbuatan, Satu kali Pak. perbuatan. Udah pasti. Kita cek dulu perilaku dikatakan perilaku apabila sudah konsisten berulang kali dalam waktu situasi yang berbeda selalu melakukan hal yang sama. Tadi sekarang kembali ke contoh ahli yang tadi Betul. menyatakan bahwa ahli menaruh tas di Iya. atas meja. Iya. Itu sudah merupakan kelaziman daripada ahli biasanya? Ya, Ya. sebetulnya nggak lazim Pak, karena suami saya suka nggak mau tok di belakang kalau misalnya makan karena dicuri orang. Oh, dicuri Jadi orang. kebiasaan. Jadi faktornya bukan kelaziman tapi pengamanan betul, gitu. bisa pengamanan. Dan kemudian satu lagi, tasmu bagus, sayang kalau dibawa kotor, bisa jadi begitu. Jadi ada berbagai faktor mengaruhi satu perilaku Pak. Kemudian ketika ahli atau Yang mulia maaf. orang lain membawa dua hal yang berbeda, misalnya membawa paper bag dan membawa tas. Betul. Mana menurut ahli yang penting harus di atas meja atau yang di bawah meja? Atau mana yang diutamakan atau lebih beragam misalnya menurut ahli? Ini menanyakan sebagai ahli Iya, atau sebagai umum? Ahli ya, Pak sebagai ya? umum boleh. Boleh, nanti saya dibilang nanti. Oh iya, Udah. sebagai ahli aja, sebagai ahli. Sebagai- Karena kapasitas ahli di sini sebagai ahli. Iya. Tidak perlu sebagai umum. Nggak boleh umum ya, Pak ya? Oke. Menurut ahli, tas ahli mahal. Paper bag ada. Misalnya mana yang harus prioritas di atas meja itu yang mana menurut ahli? Balik lagi Pak teori tadi Pak, kita cek dulu kelazimannya dengan dia perilaku sebelumnya. Kemudian ada nggak penelitian mengatakan itu lazim atau tidak? Seperti itu lagi Pak, balik Iya, lagi situ. enggak ketika ada dua hal yang dibawa, misalnya satu tas, satu paper bag Iya, itu betul. seharusnya menurut ahli, kacamata ahli itu mana yang harus di atas Saya nggak taruh bisa meja? pakai asumsi Pak, karena saya tidak punya data. Tadi kan alasan ahli dikatakan bahwa mengapa tas di atas meja? Karena tas harganya mahal, takut kotor, takut curi dan sebagainya tadi dikatakan. Itu saya katakan penyebabnya, kita menjelaskan penyebabnya kira-kira seperti itu. Tapi saya bukan mengatakan bahwa itu lazim tidak lazim Pak, yang mulia. Ya kan, beda kan? Beda pendapat itu. Halo. Ya. Kalau terjadi inkonsistensi tadi dikatakan Betul, jaksa, betul. bahwa kalau dia membawa paper bag di atas meja, sedangkan tasnya justru di bawah. Iya. Mana menurut pendapat ahli bagaimana? Ya balik lagi tadi, perilaku sebelumnya seperti apa? Penghargaan dia sempat ada tas kepada mungkin beda kali kan? Dia biasa menaruh tas itu di meja. Sementara udah berulang kali begitu. Sementara contohnya saya pribadi juga sama tadi. Yang tas di atas meja, yang ini Pak Yang di itu bawah. di bawah meja. Nah, Itu terjawab sudah. apa faktor atau dasar pemikiran ahli apa? Kok yang hitam di atas meja, yang kuning di bawah meja? Baik lagi nih Pak, sebagai ahli atau umum? Sebagai ahli. Nah, sebagai ahli saya nggak bisa mengatakan bahwa itu kenapa, karena saya belum ada penelitiannya dulu, Pak. Nah, Gitu sebagai kan, umum, metodologi. sebagai umum. Nanti Mbak di sini. Supaya ada jawaban. Iya, dalam persidangan jawaban tapi ini. kan saya di sebagai Pak, yang mulia lagi saya mohon maaf, Iya. yang mulia datang ke sini sebagai ahli. Iya. Kalau umum nanti oke. Tidak, saya hanya mencoba menteorikan bahwa misalnya ada keterangan seperti ini, oke. Tuh. Betul.
Kenapa yang mulia? Iya, kepribadian. Oke. Iya. Ya, betul. Justru itu yang belum tergambar dari laporan ini. Belum tergambar, belum digali lagi istilahnya itu. Betul. Betul, ya. Orang biasa pun bisa, yang mulia. Orang nggak ada apa-apa bisa, semua bisa. Orang misalnya baik pun bisa membunuh. Jadi terbuka semua kemungkinan. Iya. Iya, betul. Betul, yang mulia. Iya. Saya mencoba memberikan kan sebagai ahli, ini ada teorinya seperti ini, saya coba gambaran, saya coba sedikit dari informasi, itu kan nggak benar makanya saya kasih sakit hati suruh putus pacar, mungkin itu menyebabkan, dicoba kan kita motifnya apa iya gitu kan, jadi itu cuman hanya memasukkan aja. Kemudian tadi perencanaan kan terkait dengan tempat kan, siap orang seperti itu ya. Oke. Nah, betul, ya kan, betul, iya, ya betul. Baik, kami pertajam kembali beberapa hal yang sudah saudara jawab ya, dan perlu diketahui keterangan atau pendapat saudara dipertaruhkan. Betul. Di sini karena sebagai ahli, psikolog atau psikiater. Psikolog. Orang KTP-nya salah tuh. Kami juga karena sudah mendengar ahli psikolog sebelumnya kan itu. Iya, betul. Ya, jadi harus jujur sesuai pendapat saudara. Iya. Kami kembali mempertajam mengenai paperback tadi. Kalau tujuan daripada paperback itu ada maksud tertentu diletakkan di situ untuk menutupi sesuatu, apakah saudara bisa menjelaskan mengapa ditaruh di meja itu paperback tersebut? Tidak, karena datanya nggak ada kan, nggak tahu saya. Saudara sebabnya. Iya, kan bagaimana saya bisa menyimpulkan kalau saya tidak tahu kenapa seperti itu. Katakan seperti tas saudara ini kan pada umumnya memang orang memasukkan, meletakkan di meja, bisa-bisa saja pada umumnya. Tetapi kita coba kaitkan ini ada kasus. Ini tidak seperti pada umumnya. Apakah menurut saudara dengan diletakkan di situ ada maksud tertentu? Dengan dimasukkannya, diletakkannya di situ paperback. Balik lagi yang mulia bahwa psikologi tidak bisa mengira-ngira, kita harus pakai metodologi kita yang mulia. Kita tidak bisa menegakkan diagnosa daripada cuman hanya data yang minimal yang mulia. Itu lagi. Jadi tidak ada datanya gitu. Umumnya orang tadi saudara katakan juga disampaikan oleh penasihat hukum, membayar atau close bill setelah sudah selesai makan atau minum, kan begitu? Ini ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan analisa perilaku terdakwa. Ini jadi menarik bagi kami setelah saudara menayangkan analisa perilaku terdakwa ini.
Ya, ini terkait dengan rencana, ya, yang nomor 2. Jadi Ya. setelah motif adalah rencana. Katakan setelah dilakukan survei di lokasi Cafe Olivier, dapatkah saudara menjelaskan di persidangan ini dengan kedatangan terdakwa lebih awal, ya, pada tanggal 6 Januari 2016 itu, ya, memesan tempat duduk dulu, lalu keluar sebentar membeli paper bag, ya, kemudian terdakwa mondar-mandir melihat-lihat di kafe itu, terus korban belum datang, namun sudah memesan kopi terlebih dahulu, ya, yang biasanya kopi itu baru disajikan ketika pemesannya atau yang mau meminum sudah ada di tempat. Lalu kalau kita saksikan di tayangan CCTV, duduknya si terdakwa itu bergeser-geser. Kecuali mungkin ada sudah teman-temannya, oh kamu di sini saja deh duduknya, aku yang di sini. Ah, ini sendirian dia, duduk di pinggir, lalu duduk di tengah-tengah yang terlihat ada daun pepohonan taman-taman itu. Lalu ada juga kesan cemas-cemas, seperti gestur tubuhnya, ya, melambaikan rambut, ini dan seterusnya lah, ya. Lalu ketika juga si korban datang dan temannya, mereka berpelukan mesra, tetapi agak lain sedikit penampilan Jessica dengan Mirna, ada agak jarak, tidak seerat antara Hani dengan si terdakwa. Lalu tidak lama setelah duduk si korban dengan Hani, dan tentunya setelah terjadi pergeseran kopi dari tempat awal semula ke tengah di mana tempatnya Mirna duduk, itu tidak lama kopi itu setelah diteguk lewat sedotan, itu langsung kibas-kibas tangannya menandakan, barangkali saudara juga dapat nanti menjelaskan kepada kami, tetapi keterangan Hani mengatakan kok tidak enak banget nih kopi, bau, panas, karena dia coba cicip. Nah kan begitu. Nah pertanyaan, sudah dapatkah dipastikan menurut ahli telah ada di sini rencana terdakwa sesuai teori planet of behavior tadi, terkait adanya dugaan berencana memasukkan sianida di kopi Mirna? Coba jelaskan. Balik lagi, informasinya masih belum full. Jadi kita sebagai ahli, data dari tadi itu kita kumpulkan semuanya. Kita masukkan, kita teliti lagi semuanya sehingga dibuat satu kesimpulan. Jadi data dari yang mulia tadi itu masih sebagian data untuk kita simpulkan sebagai plan behavior. Jadi kita harus lihat komprehensif dari berbagai sudut. Sebentar, ini data yang sedang kita tahu. Saudara tadi kan katakan kalau dia mungkin datang lebih awal, mungkin 1 hari sebelumnya, itu terlalu jauh. Kita coba cari kepada baru hari itu juga, hanya lebih awal dari pertemuan. Kalau dikatakan itu masih harus dicari lagi. Inilah dari kelompok cerita saya tadi, bahagian yang bisa saudara analisa, apakah itu sudah termasuk salah satu rencana atau dugaan rencana? Saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab? Ya, karena kalau dari teori tadi yang mulia, teori tadi kita tidak saat itu saja. Jadi perilaku. Saudara tidak bisa menjawab. Ya, saya kira panitera pengganti tolong dicatat itu ya. Tidak bisa ahli menjawab. Lalu tadi ditanyakan juga, ini menarik juga nih. Beberapa peristiwa kriminal yang ada sebelumnya dilakukan terdakwa dapat dijadikan sebagai petunjuk awal menurut saudara tadi ya,
Apakah kami hanya mau ingin mengulangi? Karena memang ada peristiwa-peristiwa kriminal yang dilakukan oleh terdakwa di Australia. Tadi jaksa sudah menyatakan itu. Pelanggaran kriminal ya, pelanggaran-pelanggaran. Ya, termasuk yang pernah coba bunuh diri. Ya. Nah, kemudian terkait dengan itu, apakah saudara dapat menyimpulkan kepada kami bahwa itu ada relevansinya peristiwa-peristiwa pelanggaran pidana tadi dengan peristiwa yang terkini sekarang ini? Bisa dijadikan itu satu kronologis atau bagaimana? Semua kesimpulan itu bisa, Yang Mulia. Semua kesimpulan bisa. Baik. Jadi banyak Terima kasih. kemungkinan. Singkat waktunya sudah mendekat. Kemudian dikatakan oleh ahli tadi dari penasihat hukum terdakwa Budiawan, ya, untuk mendapatkan racun, saudara juga tadi sudah bilang itu harus diteliti, tidak mudah. Ini Pak Budiawan juga bilang tidak mudah, harus ada izin yang ketat. Apabila seseorang pernah bekerja seperti si terdakwa ini, pernah bekerja dia tahun 2013 sampai 2015, bahkan sampai sekarang belum dia mengundurkan diri di New South Wales Ambulance yang bergerak dalam bidang pelayanan darurat, masalah pelayanan medis. Bisakah saudara menjelaskan ada kemungkinan, ini masih kemungkinan, sianida itu diperoleh dari tempat Jessica bekerja? Hal ini terkait dengan dugaan perilaku berencana yang saudara kemukakan di sini. Jangan lihat ke sana, sini. Bagaimana pendapat saudara? Balik lagi Yang Mulia bahwa perilaku sebelumnya itu kan semuanya tadi balik Yang Mulia tadi bahwa jawab kepada Yang Mulia bahwa orang apa aja bisa mungkin membunuh, ya kan? Ya. Orang pun tidak punya niat pun membunuh. Orang misalnya biasa-biasa membunuh. Sama tadi semua yang Mulia ceritakan tuh bisa saja. Artinya itu kita sebagai ilmuwan membunuh loh. Bu. Maksudnya tadi intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi Yang Mulia katakan ada kemungkinan diperolehnya semua bisa kemungkinan sianida itu dari Australia. Saya dari tempat dia bekerja. Saya tidak punya informasi Yang Mulia, saya tidak punya informasi. Tidak punya informasi. Bukankah seperti saya menjawab juga? Kaitan yang saudara katakan tadi semuanya bisa kemungkinan apa itu? Saya hanya teorinya seperti itu bahwa perilaku yang mendasari satu perilaku itu bisa banyak. Jadi satu perilaku bisa didasari oleh banyak perilaku yang lainnya yang menyebabkan satu lagi muncul itu. Mendapatkannya begitu? Iya, Yang Mulia. Ini kan begini masalahnya, saudara katakan pembunuhan berencana sianida perilaku dugaan. Iya. Nah, jadi dia melakukan pembunuhan itu melalui racun sianida kan begitu. Betul. Tetapi kan saudara juga katakan kan itu harus dicari dari mana sianida itu dapat. Betul. Nah, bagaimana saudara bisa membantu polisi kalau juga kita tidak sama-sama mencoba membuka ya di persidangan ini? Makanya pertanyaan kami, apakah saudara bisa membantu pengadilan ini? Ada tidak kemungkinan sianida itu diperoleh pelaku dari tempat mana? Saya di persidangan ini kan sebagai ahli Yang Mulia. Saya tidak berwenang untuk menyelidiki dari mana kemana. Saya hanya menceritakan ahli psikologi, ini teorinya Yang Mulia seperti ini. Baik, kalau begitu untuk apa saudara membuat teori yang ketiga ini? Pembunuhan berencana sianida, perilaku dugaan. Analisa perilaku dari sudut keahlian saya psikologi. Sebagai asesor, kita melihat perilaku yang mendasari sehingga sampai kepada perilaku yang dituduh. Seperti itu. Tidak nyambung. Sianidanya itu kenapa ditulis di sini? Coba. Ini kalau saudara tidak menulis seperti itu, kami barangkali tidak mempertanyakan itu. Kami ingin jelas apa maksud saudara menyampaikan pembunuhan berencana sianida perilaku dugaan. Saya katakan dugaan, memang masih dugaan. Ya. Kemudian kan diselidiki bahwa bagaimana sebelum ini saya nggak ada. Oke. Nah ini kan. Ya. Kalau
saya katakan kalau misalnya kita memeriksa orang bagaimana dia potensi keberhasilan dalam karir dari depan nih dari belakang ke depan kan gini. Tapi kalau kita criminal profiling kita dari depan ke belakang seperti itu. Nah, karena dikatakan berencana dari teorinya bahwa dari teori plan of behavior bahwa ada perilaku-perilaku yang mendasari sehingga sampai kepada perilaku ini. Ini sebagai ahli psikologi saya membahas ini aja, tapi mengenai nanti seperti apa gimana saya bukan tidak berhak untuk itu kan Yang Mulia. Belum juga nyambung. Ya. Ini belum diketahui. Kenapa dimasukkan itu berencana sianida itu? Apa yang saudara pikirkan menulis itu? Apakah memang dia dibunuh karena sianida atau yang lain? Ini hanya ilustrasi kan Yang Mulia seperti itu. Coba ilustrasikan dulu. Maksudnya gini, terdakwa kan diduga berperilaku seperti ini, Ya. misalnya pembunuhan berencana sianida. Nah kemudian kan kalau kita balikan harus ada motif-motif, harus ada perilaku-perilaku sebelum yang mendahului. Nah yang sudah diperiksa adalah ini. Nah kita perlu periksa lagi mengenai kalau berencana berarti dari teorinya bahwa orang itu harus ada motif dan rencana dia apa. Nah ini kan masih masih belum tahu. Tidak bisa saudara menyimpulkannya. Ya justru tugas kita selanjutnya Baik, Yang Mulia tapi saya mengerti cari di mana. Itu tadi beberapa motif yang saudara katakan ada di situ, mungkin ya di salah satu alternatif sakit hati karena menyuruh Iya. Jessica memutuskan pacar. Betul. Ada lagi sudah dikatakan ketua majelis tadi karena minum alkohol. Bisa Ya. jadi. Dan minum alkohol ini dapat dipastikan yang kita lihat ada 2 koktail ya dipesan dan itu ada alkoholnya. Soal tinggi rendahnya terserah, yang tadinya adalah jatah hanya 1 itu tapi diminum dua-duanya. Apakah itu juga salah satu faktor yang membuat dia ya agak tidak sadar diri lalu muncul perilaku impulsif tadi? Jangan jawab dulu, satu lagi pertanyaannya. Kemudian yang menarik lagi, tadinya temanan Jessica dengan terdakwa baik-baik saja, tapi setelah menikah Mirna dengan Arif suaminya, di antara mereka itu terjadi masalah ini. Apakah itu bisa termasuk 3 itu salah satu kah terserah merupakan motif terjadinya peristiwa ini? Silakan. Ya balik lagi kita selidiki lagi Yang Mulia, betul nggak itu ahli psikologi harus memeriksa lagi seperti itu. Ya kan, tugas kita ikut memeriksa. Ini yang sedang kami selidiki di persidangan ini semua. Tapi saudara sebagai ahli perlu memberikan pandangan, pendapat kepada kami untuk bisa dijadikan itu teori atau pendapat, batu uji, begitu. Kalau saudara masih harus dicari lagi, yang mana lagi menurut saudara? Coba. Tidak bisa menjawab. Belum, tidak bisa menjawab. Belum Yang Mulia. Catat, panitia pengganti. Nah, kemudian ini waktu sebenarnya tapi ini masih menarik ini, Pak. Ini tadi menarik. Seperti yang ahli katakan tadi, antara tujuan dengan kesimpulan psikiater tidak nyambung. Maka hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, sekarang persoalannya, itu kan hanya teori menurut saudara. Yang mana tadi? Kalau dalam praktik, ini praktek nih, ada korban barusan meminum kopi yang diduga, katakanlah masalah duga, ada isinya yang tidak sedap, karena langsung kibas-kibas dan langsung singkat kata kolaps. Saudara melakukan uji atau wawancara tidak dengan terdakwa waktu itu? Tidak. Tetapi dari peristiwa itu, dari kajian itu, bisakah saudara mengatakan bahwa itu tujuan daripada seseorang di situ, lalu ada satu kesimpulan saudara sebagai psikolog bahwa sesungguhnya ini bukan tidak nyambung karena ada korban, ada rencana tadi. Bagaimana menurut saudara? Jawabannya bisa ya, bisa tidak Yang Mulia. Jawabnya? Bisa ya, bisa tidak. Oh bisa ya, bisa tidak. Pastikan. Iya, jawaban saya itu bisa ya, bisa tidak. Masih relatif. Ya, saya
karena saya di sini sebagai ahli, jadi saya Baik, tidak punya data kami yang tadi akan itu. menyimpulkannya. Iya. Ya. Ya, sementara cukup. Ada tambahan? Ya, ya. Barang 5 menit ah, 5 menit ah. 5 menit ya. 5 menit ya. Baik, saudara, karena waktu pendek saya poin-poin aja ya. Iya. Tadi saudara ditanyakan mengenai soal pelanggaran kriminal di luar negeri. Iya, Ya. betul. Ini data kami menunjukkan tidak ada pelanggaran luar negeri dan Iya. kami bisa buktikan nanti ada surat keterangan dari dokter dari polisi Australia bahwa tidak ada kriminal ya. Jadi supaya saudara jangan bias ya. Dan terdakwa ini bukan pegawai ambulans. Betul. Dia ini adalah ahli grafik desain. Betul, desain. Bekerja di perusahaan pemerintah Australia, kebetulan bergerak di bidang ambulans. Iya. Tapi dia tidak pegang ambulans, dia tidak berhubungan ambulans, dia grafik desain. Jadi supaya datanya jangan salah dulu kita Iya. ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada minuman dari Hani, ya, itu Hani itu tidak pernah dipesan oleh Jessica. Iya, Jessica memesan 2 gelas, itu untuk dirinya, koktail, bukan untuk Hani. betul. Ya, jadi supaya datanya jelas dulu. Nah, kemudian saya bertanya, saudara tadi menjawab, tidak bisa menjawab katanya tadi ketika ditanya Iya. beberapa hal. Betul. Saya mau tahu, saudara tidak bisa menjawab itu karena apa? Karena keilmuan saya, Pak. Jadi kita tidak mungkin menjawab pasti pada suatu perilaku karena kan masih banyak kemungkinan dan saya cuma mendapatkan data yang sifatnya minim. Jadi saudara kalau Iya. dikasih data lengkap, saudara mampu menjawab. Kalau sudah lengkap, Iya. Mampu? Iya, jawab. kalau Tadi sudah dikasih ya. betul. Karena datanya tidak lengkap, Iya. saudara tidak bisa menjawab. Iya. Tapi betul. kalau datanya lengkap, saudara bisa jawab nggak? Iya. Bisa jawab ya. Kalau pemeriksaan psikologis kita adakan, insya Allah bisa. Nah yang terakhir itu saudara katakan belum bisa menjawab. Itu artinya apa? Iya, sama juga. Tadi terus terang kita untuk sebagai ilmuwan dipaksa, ya ini kan semua buka kemungkinan perilaku kan seperti itu. Jadi justru karena seorang ahli lah memang harus Iya. begitu ya. Justru kalian ahli yang nggak pintar, pasti apapun ngomong. siapapun nggak akan bisa memastikan bahwa ini iya. Kita tidak memeriksa sendiri, kita selalu buka alternatif kemungkinan lain seperti itu. Kalau ada ahli yang sembarang bicara langsung tebak-tebakan itu tidak sesuai dengan keahlian ahli psikologi itu ya. Sebagai ilmiah, bukan psikologi aja, Ya. semua bidang tidak akan bisa memastikan ya betul 100%. Selalu ada yang namanya error. Selalu ada begitu ya. error. Dan dilakukan dengan metodologi Betul. ya. Tidak bisa main tebak-tebakan gitu ya. Ada error, selalu ada. Saya mau tanya dulu sekarang langsung deh. Di sini ada terdakwa. Betul. Bisa saudara lihat profilnya terdakwa ini sekarang? Ini orang pembunuh atau orang baik, orang jahat? Saya belum melakukan pemeriksaan psikologis. Tidak ya? Saya bukan paranormal, Pak. Bukan. Jadi nggak Iya. bisa. Iya, saya bukan Dengan paranormal. wajah-wajahnya nggak bisa lihat. Bagaimana mungkin saya menegakkan, menyimpulkan sesuatu hanya dari melihat wajah. Kalau dia operasi plastik gimana? Oh begitu ya? Iya. Jadi nggak Nanti bisa repot. ya? Besok bisa jadi wajah yang lain. Jadi nggak bisa begitu Nggak ya? bisa, Yang Mulia. Jadi harus dengan metodologi, Iya, kita harus. dengan penelitian, Iya. datanya dilengkap, dibahas Betul. lengkap. Betul. Karena ternyata awam berpikir dengan ahli berpikir berbeda ya. Beda. Sekali lagi, psikologi bukan ilmu kira-kira dan ilmu dugaan, tapi kita punya metodologi, sistematika. Sekarang saya mau ke sana ya. Ini kan menjadi masalah karena tadi ada saudara Fikri, tapi tadi nggak dijelaskan, ini kan tanda tanya ini ya. Betul, Maksud tanda tanya saudara semua. kan hanya memberikan gambaran, ada tanda tanya, ada tanda tanya. Tanda tanya Ini benarkah semuanya. seperti itu? Betul, Begitu ya? betul. Jadi hanya artinya memberikan- ingin saudara katakan apa? Supaya ini diteliti dulu dengan baik, itu maksudnya. Iya. Kalau ini nggak diteliti dengan baik, tidak sempurna, maka tidak mungkin dari sini loncat ke sini. Iya. Gitu kan? Itu tugas sebagai Artinya ahli psikologi. seperti yang majelis yang mulia tadi sampai tanya, bahwa perilaku narsistik tidak bisa dipastikan bahwa orang itu pasti melakukan pembunuhan berencana. Iya, ada betul. Demikian juga ini histrioklinik
tidak bisa dipastikan kalau orang berperilaku seperti ini, maka tidak bisa dipastikan bahwa dia langsung melakukan pembunuhan berencana. Orang normal pun bisa. nggak Orang ada normal pun sakit. bisa. Betul. Itu sebenarnya saudara katakan harus dicari semuanya faktor-faktor Iya, ini. Betul. Nah, itulah tugas kepolisian tentunya kan. Iya, kita Bukan- hanya memberikan data, mencoba membantu profiling tadi. Saudara tidak bertugas Bukan. menyelidiki ini, Tidak, bukan? saya bukan penyidik. Oh, tugas penyidik ini ya. Iya. Apakah udah terbukti ini atau tidak Betul. gitu ya. Betul. Begitu ya. Mungkin Cukup rekan ya? saya. Cukup ya? 5 menit ya? Ada 5 menit? Ya, saudara ahli, ini saya menjadi bias lagi dari keterangan saudara ini. Tadi saudara kalau tidak mendapatkan data secara lengkap, Anda nggak bisa menyimpulkan, ya. Tapi saudara tadi mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh penasihat hukum tadi, data-data tadi kan terkait dari Australia, kan di hasilnya Bu Rati itu kan ada data-datanya. Kemudian terkait dengan kasus kopi racun, Cafe Olivier, Grand Indonesia pada hasilnya Bu Rati itu ada poin 8. Itu secara komprehensif itu mulai dia datang sampai dia menata sampai korban meminum kopi itu udah jelas yang tadi ditanyakan oleh majelis hakim. Tapi di kesimpulan Anda tidak menyatakan Anda bisa menyimpulkan. Nah ini pertanyaan. Lah, dengan data yang tidak lengkap tadi, yang tidak minim tadi, apakah saudara juga bisa menyimpulkan keterangan saudara dalam Maksudnya persidangan saya ini? belum jelas gimana tadi? Kan data-data yang saudara peroleh dari penasihat hukum kan minim, Iya, betul. ya toh? Apakah dari data-data yang minim tadi, apakah saudara dalam memberikan keterangan di persidangan ini dapat menyimpulkan? Apakah sudah dapat menyimpulkan? Saya tadi mengenai pemeriksaan ini kan saya hanya melihat dari metodologi, itu adalah bangunan utama dulu. Jadi nggak perlu isinya. Saya nggak tanya metodologinya apa, tapi Loh, saudara justru di sini itu. menyimpulkan loh. Dasar saya dari metodologi, Pak Jaksa. Ya, gini Itu aja dasar dijawab, apakah bisa menyimpulkan dengan data minim seperti itu? Saya tidak bisa data minim dari. Tidak bisa. Ya, terima kasih. Gitu. Ya, cukup ya? Atau mau disambung lagi setelah jeda atau cukup sampai di sini? Cukup yang mulia. Cukup ya. Bagaimana, ada tanggapan dari terdakwa? Tidak ada ya? Terima kasih Ibu ya, ini saya kembalikan dan boleh meninggalkan ruang sidang ya. Silakan terdakwa. Ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 13, kita isoma. Dan masih ada ahli lain ya untuk hari ini. Masih ada 2 lagi yang Ada mulia. 2 ya. Dan karena ini anggota mau sidang di Mahkamah Konstitusi jam 13.30, maka kita skors, nanti sidang kita buka lagi jam 15. Ya, begitu ya? Jam 15. Ya, karena sidangnya diperkirakan 1 jam lebih sedikit. Ya, begitu. Jadi sidang kita skors dan kita buka kembali nanti pukul 15 WIB. Diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa lagi. Sidang diskors.